الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Baik, alhamdulillah. Insyaallah malam ini kita melanjutkan pembahasan hadis ya. Sampai di mana Mari? Ihfadillah yahfadka ya. Sampai situ ya. Ya. Jadi ihfadillah, bismillahirrahmanirrahim. Ihfadillah yahfadka. Hadis nomor 19. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Itu yang kita bahas kemarin. Nah, berikutnya ungkapan Nabi adalah ihfadillah tajidhu tujahaka amamaka atau tujahaka atau tujahaka. Jadi bisa atau riwayat mengatakan tijahaka atau tujahaka, ada mengatakan riwayatnya adalah amam. Jadi kalau kita menjaga Allah, artinya menjaga Allah itu apa? Menjaga aturan Allah, menjaga agama Allah. Maka tajidhu tijahaka, maka engkau mendapatinya ada di depanmu, ada di hadapanmu. Jadi apa namanya? Tajidhu tijahaka ay amamaka yura'ika fi ahwalika. Wa hadha fi ma'na alladhi qablah wa ta'kidun lahu. Jadi bagian ini sama dengan makna yang sebelumnya dan menguatkan yang sebelumnya. Kan ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Nah, bagian keduanya, jagalah Allah, maka Allah akan selalu di hadapan. Artinya apa? Jadi Allah akan selalu hadir dalam setiap permasalahan kita. Allah akan selalu hadir dalam setiap kesulitan kita. Kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sama dengan fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum. Kita korang. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kalian. Ya. Kalian ingat aku, maka aku akan ingat kalian. Fadhkuruni adzkurkum. Kalau kita nggak ingat Allah, bukan Allah lupa sama kita, bukan. Artinya Allah tidak akan memperhatikan kita. Jadi ada orang jarang sholat, dipanggil azan nggak sholat. Akhirnya ketika ada permasalahan, lampu baru ya? Yes. Tadi kapan? Pas lama sama barengan sama revisi. Oh, udah lama ya? Nggak ingat saya. Sampai mana tadi? Cerita ya. Jadi ada orang setiap azan dipanggil nggak pernah datang. Artinya nggak sholat. Terus kemudian ketika ada permasalahan, ada kesulitan, dia angkat tangannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah. Bebaskan aku dari kesulitan ini ya Allah. Tapi nggak kunjung ada pertolongan, bantuan nggak ada. Walaupun dia sudah nangis dan sebagainya. Akhirnya dia mengadu kepada seorang kiai. Terus ditanya, kamu sehari-harinya gimana? Ya, terkait ibadahnya bagaimana? Dia bilang, ya saya sholat sih jarang, banyak bolongnya. Maka kiai itu mengatakan, nah, kamu dipanggil aja nggak pernah datang, dipanggilnya nggak pernah hadir.
Giliran ada kebutuhan kamu datang. Nah itu jawaban seperti itu. Jadi dipanggil nggak pernah nyaut. Apa nyaut itu? Jawab ya. Dipanggil nggak pernah jawab. Dipanggil berkali-kali. Hayya 'alas shalah. Dipanggil. Hayya 'alal falah. Pura-pura nggak dengar gitu. Pokoknya dipanggil berulang-ulang itu nggak ngaruh. Tapi kalau ada masalah, malah datang. Nah ini. Maka ihfadillah tajidhu tijahaka atau aman. Jadi kalau antum ingin dapat pertolongan Allah, maka selalu hadirlah dalam panggilannya. Itu ya. Maka Allah akan ada selalu di hadapan antum. Tapi perlu dipahami, kadang-kadang Allah memberi bantuan pertolongan tidak sesuai dengan mau kita. Kenapa? Karena Allah tahu kemauan antum itu nggak pas. Bisa jadi antum maunya A, tapi Allah tahu A itu nggak bagus buat antum. Yang antum bagus itu yang B, gitu ya. Yang B itu lebih bagus, tapi antum nggak tahu aja. Menurut pengetahuan antum A yang paling bagus. Gitu. Nah, maka alhamdulillah ketika Allah sudah memilihkan, sudah menentukan, sudah terima apa yang Allah berikan. Paket. Terima yang Allah tentukan. Terima yang Allah berikan kepada itu ya. Ihfadillah tajidhu tijahaka. Jadi fadkuruni adzkurkum. Ada yang maknanya dengan fadkuruni bit ta'ah adzkurukum bil maghfirah war ri'ayah. Ingat aku dengan ketaatanmu, maka aku akan ingat kalian dengan ampunan dan ri'ayah. Ri'ayah itu apa? Penjagaan. Di perawatan, dirawat sama Allah, dijaga sama Allah. Oke, berikutnya apa? Wa idza sa'alta fas'alillah. Ya. Oke, sa'alta dulu ya. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Meminta. Fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Berarti minta-minta boleh apa enggak? Boleh. Tapi alamatnya harus kepada Allah, jangan kepada manusia. Pokoknya kalau sama Allah menghibah, antum harus tunjukkan kefakiran antum. Antum harus tunjukkan hajat antum. Antum harus menunjukkan butuhnya antum. Allah tuh senang. Hambanya itu sampai merengek-rengek itu Allah senang. Tapi kalau sama manusia, no, jangan. Sama manusia, aduh, menghinakan. Hina kita, hina dina di hadapan manusia. Tapi kalau di hadapan Allah, kita harus merengek. Nangis, pokoknya lakukan apa saja. Tunjukkan kerendahan kita. Tunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah. Gitu ya. Jadi minta boleh, tapi kepada sama manusia no. Ya. Kenapa? Manusia sama dengan kita. Kalau Allah tidak. Allah itu maha memberi, maha berbagi. Kalau manusia wa uhdiratil anfusus syuh, dihadirkan dalam diri manusia itu asyuh. Apa asyuh? Pelit. Manusia nggak mau berbagi. Tabiat buruknya, negatifnya manusia apa? Nggak mau berbagi. Pengennya hartanya dimiliki sendiri. Tapi kalau Allah enggak. Kenapa? Allah kaya. Allah maha kaya. Apa ayatnya itu? Wa antumul
fuqara. Ayatnya apa itu? Wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Nah, itu jelas tuh ayat. Allah itu yang maha kaya. Kalian adalah orang-orang fakir, orang-orang yang fakir. Maka sering kita nulis di buku kita hakul fakir atau al-fakir ila rahmati rabbi. Orang yang fakir kepada kasih sayang Rabbnya. Namanya Johan. Jadi al-fakir. Jadi antum kalau menunjukkan kefakiran itu kepada Allah. Kalau pada manusia jangan. Yang dipamer-pamerin kefakiran itu. Kalau miskin, fakir kepada Allah. Kenapa? Allah yang maha kaya. Manusia ya titipan saja. Kayanya itu titipan. Bukan kaya asli. Hanya titipan. Ini nggak boleh kita menghamba-hamba kepada manusia. Nggak boleh. Kita mengadakan tangan kepada manusia. Makanya ketika ada orang minta-minta, nanti di akhirat apa? Mukanya hanya tinggal tulang belulang. Kulitnya nggak ada, dagingnya nggak ada. Jadi apa? Korak. Itu memalukan. Ini kita nggak boleh minta. Iya, namanya menggunakan gini. Dulu ada sahabat Abu Bakar, itu dia naik kendaraannya, semestinya jatuh, itu nggak mau minta tolong, turun sendiri, diangkat, sampai segitunya, karena dia nggak ingin apa, minta kepada manusia, sampai segitu. Minta ke teman juga sama. Iya, sampai segitunya. Ini dalam rangka itu tadi. Karena dia ingin meminta hanya kepada Allah. Tapi kalau untuk kebutuhan saya sebenarnya nggak masalah. Cuma dia pengennya apa? Levelnya tuh tinggi. Nggak mau hajat kepada manusia itu. Nggak cuma harta kan? Semua jenis Iya. makanan ada apa? Dalam apa saja. Nah, itu sempurnanya begitu. Level yang tinggi. Bakar kan begitu. Infaknya ada semuanya harta. Ya kan? Abu Bakar. Jadi kayaknya kita levelnya agak jauh. Abu Bakar itu seluruh hartanya diinfak. Nabi nanya, ya, terus keluarga bagaimana? Udah, saya serahkan sama Allah dan Rasulnya. Udah, itu Abu Bakar ya. Ini orang level tinggi. Ya, jadi kalau minta kepada Allah. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Kalau ada hambaku bertanya atau meminta kepadaku, katakan aku ini dekat. Maka kalau antum ada apapun, mintalah kepada Allah. Walaupun mungkin tadi ya kita salah-salah, tetap harus minta kepada Allah. Baik, wa idza sa'alta fas'alillah. Berikutnya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Bedanya apa sih? Isti'anah dengan soal. Isti'anah itu perlindungan ya, perlindungan. Perlindungan nanti Isti'anah sendiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, makanya bedanya apa? Isti'anah dengan minta. Isti'anah. Kalau isti'anah minta pertolongan. Nah, disitulah ada sedikit beda. Kalau soal itu umum. Minta sesuatu.
sesuatu. Tapi kalau isti'anah meminta pertolongan itu bisa melakukan sesuatu. Kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa hubungannya na'budu sama nasta'in? Hubungannya apa? Nasta'in dengan na'budu. Na'budu nyembah. Nyembah. Terus nasta'in minta pertolongan. Apa hubungannya? Meminta pertolongan untuk menyembah Allah. Nah, gitu. Jadi kita nggak bisa beribadah dengan baik kepada Allah kecuali kalau kita dapat pertolongan dari Allah. Antum tidak bisa mencintai kebaikan kecuali semuanya dengan pertolongan Allah. Antum nggak bisa menjaga salat 5 waktu antum kecuali karena pertolongan Allah. Antum nggak bisa puasa Ramadan kecuali karena pertolongan dari Allah. Maka apapun kalau antum minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kenapa yang bisa menolong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada wasilah atau perantara manusia, itu juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini isti'anah. Nah, biasanya isti'anah ini tadi ya, terkait dengan ibadah, untuk melakukan sesuatu kita bisa merasa berat. Nah, dengan pertolongan Allah mengakhiri ini. Oke. Berikutnya wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'. Lanjutannya Lam yanfa'uka illa bi syai'. qad kataballahu laka. Jadi ketahuilah bahwasanya umat manusia seandainya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi intinya kalau misalkan ada orang yang ingin memberi manfaat kepada antum, maka tidak ada manfaat yang antum dapatkan kecuali yang Allah telah gariskan. Artinya apa? Manfaat itu datang dari Allah, bukan dari manusia. Hakikatnya manusia adalah dari Allah. Makanya nama Allah itu apa? An-Nafi. Jadi nggak ada manfaat kecuali yang Allah tuliskan, yang Allah sudah tentukan. Walaupun manusia ngumpul semua, ada orang sakit misalnya, Allah ingin kesembuhan. Manusia ingin menyembuhkan antum, walaupun seluruh dunia ngumpul untuk memberikan kesembuhan, maka tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang Allah tetapkan. Antum ingin apa? Dapat kekayaan yang banyak. Antum ditopang oleh para naga misalnya, 9 naga misalnya, orang kaya semua, orang kaya di Indonesia, duitnya triliun. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, mereka pengen mengasih 1 triliun, 2 triliun. Tapi kalau Allah nggak menghendaki, maka tidak bakal terjadi. Artinya cuma dapat 100.000, dapat 10.000. Itulah yang Allah tentukan sudah. Jadi walaupun manusia hadir semua, ngumpul semua, dari ujung barat sampai ujung timur, ngumpul semua untuk memberikan manfaat kepada manusia, selama Allah tidak menghendakinya, maka manfaat itu akan sampai kepada dia, kecuali manfaat yang Allah sudah garis. Artinya sekali lagi, manfaat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian sebaliknya, kata Allah alaihi. Kalau tadi laka ya, kata Allah pula. Masih ingat kan bedanya laka dengan alaika? Kalau laka positif, manfaat kan positif ya. Kemudian alaika negatif. Makanya kadang dengan mudarat. Jadi kalau ada orang, misalnya Presiden Trump, Presiden Putin, atau Presiden Jinping, China, kemudian ada Presiden mana lagi ya? Di Prancis, Prabowo. Enggak, ini mau nyerang Indonesia misalnya. Mau meluluh-lantakkan Indonesia. Israel juga kumpul. Prancis, Makaroni. Semuanya berkumpul untuk meluluh-lantakkan Indonesia. Kalau Allah nggak menghendaki, maka tidak ada mudarat sama sekali. Artinya apa? Mudarat itu dia dari Allah. Loh, kok Allah ngasih mudarat sih? Gimana? Ya namanya orang hidup itu. Orang hidup itu antara manfaat dan mudarat. Ya enggak? Antum sehat terus? Insyaallah. Pernah sakit enggak? Pernah. Nah, itu maksudnya. Enggak ada manusia kemudian sehat terus, enggak ada. Kecuali Fir'aun. Makanya sombong dia. Nggak pernah sakit itu. Iya, enggak pernah sakit. Kenapa ya? Ya, ramuannya dilindungi sehat. Jadi enggak pernah sakit. Makanya dia sombong. Kita sebagai manusia biasa, ya ada manfaat, ada mudarat. Cuma kita selalu husnuzan dengan Allah. Diberi sakit, ini mengingatkan betapa nikmat itu sangat mahal, gitu ya. Sehat ternyata mahal. Jadi kalau antum lagi sakit, ternyata sehat itu nikmat ya. Selama ini saya jarang bersyukur. Dianggap biasa-biasa saja. Antum bisa makan. Halo, antum bisa makan aja. Tangan bergerak itu nikmat. Tapi ketika antum bisa begitu itu tidak terasa kalau itu nikmat. Antum bisa jalan, itu nikmat. Antum lihat ada orang yang masuk masjid pakai kursi roda, tangannya begini terus. Suruh geraknya bukan. Antum lihat kan? Gerak sakit. Antum berdiri 100 kali aman. Antum sehat. Tapi karena dianggap ini sesuatu yang biasa, dianggap biasa-biasa saja. Padahal itu nikmat. Antum punya mata bisa berkedip gitu. Itu nikmat. Coba antum nggak bisa berkedip, udah pusing, tujuh keliling. Antum bisa tidur, itu juga nikmat. Bayangin kalau ada yang nggak bisa tidur, aduh, itu siksaan. Itu apa namanya? Penderitaan yang sangat menderita. Orang nggak bisa tidur itu sampai kemudian minum obat, namanya obat tidur. Itu pun juga nggak senikmat tidur yang normal. Alhamdulillah, jangan sampai ya. Jadi seperti itu. Jadi mudarat, manfaat, semuanya dari Allah. Nah, kita sebagai Muslim selalu husnuzan. Kadang nikmat diambil, diberi satu. Nabi saja pernah sakit kepala dalam perang giginya ada yang patah. Ketika berdakwah juga dilempari batu. Harusnya kalau Nabi kan muluskan gitu ya.
ngomong sekejap, apapun yang dia mau langsung jadi semua. Harusnya kan begitu ya, menurut pikiran kita. Sampai dakwanya mulus terus, nggak ada ujian. Itu ya. Jadi manfaat mudarat semuanya dari Allah. Tapi sebagai mukmin kita meyakini manfaat itu nikmat dari Allah. Mudarat itu juga nikmat dari Allah. Kenapa? Di balik sakit kita tahu nikmatnya sehat. Ketika miskin tahu nikmatnya harta. Coba orang punya harta aja, itu bosan lah. Bosan tahu nggak? Orang kalau punya duit terus, itu bosan. Kenapa bosan? Nggak ada tantangan. Hidupnya linear. Datar-datar aja hidupnya. Kayak siapa yang punya Tesla, siapa namanya? Elon Musk. Ya, Elon Musk ya. Mereka suka bikin heboh aja dia itu. Jadi ada masalah melulu. Dia punya mobil listrik itu. Di mana ada masalah. Justru karena masalah itu dia jadi hidup. Kalau orang mulus terus jalannya malah nggak mikir. Otaknya malah berhenti. Gitu ya. Otaknya malah berhenti. Justru karena banyak masalah, banyak mudarat, dia jadi belajar. Orang Cina kenapa kok bisa duniawi ya? Karena dia sungguh-sungguh dia dapat menjaga wajah. Orang Cina kalau punya ternak bebek satu hari mati. Kok mati? Dia cek kurang air. Besok beli bebek lagi. Air udah dicukupi. Loh kok mati? Kenapa? Oh lampunya kurang hangat. Dinginan nih bebeknya ini. Masuk angin tiap malam. Kentut terus gitu, mati dia. Kemudian beli lagi dia. Apa? Mati lagi. Nah, mati juga. Oh ternyata kandangnya kurang bersih atau kurang besar. Ini kepenuhan, kepadatan. Beli lagi dia. Itu. Jadi mudarat itu juga jadi tantangan. Gitu ya. Tentu kalau pengen naik kelas harus banyak Ujian. Banyak tantangan. Makanya antum naik kelas 2 ujian. Kelas 3 ujian lagi. Sampai S2, S3. Kalau ada S5 lanjutin. Artinya mesti ada ujian. Kalau nggak ada ujian, hidup itu apa? Nggak ada warnanya. Kalau banyak warna jadi indah ya. Hidup kok putih aja Bu. Ini bukan berarti antum bermaksiat dulu, bukan lah ya. Jalan nih, bermaksiat dulu. Nggak boleh ya. Oke. Jadi manfaat mudarat itu semuanya Allah yang tentu. Kita ingin memudaratkan orang, tapi Allah nggak berkehendak, nggak bakal terjadi. Nggak bakal muncul. Kita ingin ngasih manfaat kepada orang, kalau Allah nggak menghendaki, ya nggak ada manfaat yang didapat. Jadi kecuali manfaat yang Allah tentukan, mudarat yang Allah tentukan. Makanya kita menjadi tenang, gitu ya. Orang mukmin itu dapat manfaat, alhamdulillah. Dapat mudarat, inna. Ini kita ini milik Allah, ya sudah. Hanya tenang. Maka mudarat semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya. Ya. Rufi'atil aqlam wa jassatis suhuf. Nah, rufi'atil aqlam. Pena sudah
Ibarat antum pegang pen, pennya diangkat. Ya, wajafatis suhuf. Lembarannya sudah ya, artinya apa? Jadi semuanya sudah dituliskan. Cuma antum nggak ngerti, antum nggak tahu. Semua sudah ada catatan. Apakah catatan itu membuat antum tidak bisa apa-apa? Tidak. Kenapa antum nggak tahu dengan apa yang terjadi buat antum? Allah hanya mengatakan berbuatlah. I'malu. Ya, ada sahabat yang nanya, loh, ya Rasulullah, kalau semuanya udah tentuin, ngapain kita berusaha? Terus ngapain? Duduk menghitung bintang gitu. Kalau di rumah ngitung, kalau bahasa Jawa ngitung usuk. Usuk itu apa? Kalau di kampung itu kan rumah terbuka, nggak ada plafonnya. Zaman dulu. Jadi ngitung usuk itu yang kayu-kayu buat tatakan genteng itu. Jadi apa? Enggak. Oke ya. Jadi apa tadi? Terakhir apa tadi? Ya, rufi'atul qalam wa jaffatis suhuf. Jadi semuanya sudah dituliskan dan sudah kering. Artinya semuanya ada di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi itu bukan dalam rangka untuk memaksa antum, tidak. Jadi Allah itu menuliskan apa yang terjadi. Karena ilmu Allah itu yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Jadi dulu, sekarang, nanti, yang jauh lagi yang akan datang. Madi, apa lagi ya? Al-hal, al-mustaqbal. Madi, al-hal, al-mustaqbal. Jadi yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Semuanya di bawah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa maksudnya ini? Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Di situ ada enggak? Ada? Loh, Ada di bawahnya. Wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Oh ya. Yang mana? Ngeloncat deh soalnya. Ini loncat ya? Iya, Ustaz. Berarti sebelumnya apa? Ihfazillah tajidu maka. Ya kan sudah. Ta'arraf ila Allah firman. Nah, lompat ya itu ya? Iya. Berarti nomor berapa itu? Ta'arraf Ila Allah firman. ya'rifka fi syiddah. Itu habis apa? Habis ihfazillah tajidu maka. Oh, Yang pertama tajidu tujahaka. berarti kelompat ya? Itu artinya apa? Kenali Allah di waktu raha, waktu senang, maka Allah akan mengenalmu di waktu susah. Jadi kalau lagi sehat, ingat Allah. Nanti kalau antum sakit, Allah ingat antum. Gitu ya. Itu seperti Nabi siapa? Yunus ya. Nabi Yunus dulu. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam itu ditelan oleh ikan. Ikan paus, ikan apa, terserah ikan gede. Nah, Allah katakan falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau saja Yunus itu tidak termasuk orang yang sering bertasbih, maka niscaya dia akan tinggal di perut ikan itu
sampai ila yaumi yub'atsun, sampai manusia dibangkitkan, sampai hari kiamat. Itu kata Allah begitu, surat Asy-Syu'ara ya. Jadi karena dia termasuk orang bertasbih, ya enggak dikeluarkan kan? Artinya apa? Nabi Yunus sebelum kena musibah itu, kena mudarat itu, Nabi Yunus termasuk orang yang tasbih, yang sering bertasbih, yang sering mensucikan Allah. Ada mengartikan musabbihin itu artinya salat, artinya sering ibadah kepada Allah. Kenapa dikatakan salat? Karena tasbih adalah bagian dari salat. Karena Quran kan suka begitu ya. Jadi menyebut sesuatu yang disebut sebagiannya, yang dimaksud keseluruhannya. Ini John nggak kelihatan batang hidungnya. Apakah hanya batang hidungnya dimaksud? Tidak, Johannya. Sama kayak salat, disebut tasbihnya saja. Maknanya adalah ya salat itu. Jadi ada mengatakan itu adalah tasbih, ada mengatakan itu adalah salat. Kalau tasbih apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Itu yang diucapkan oleh Nabi Yunus sering. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makanya doa ini, zikir ini sering-sering antum baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sering baca ya? Sering dibaca. Karena kita ingin meniru Nabi Yunus alaihissalam. Dalam kondisi senang kita ingat Allah. Dalam kondisi susah maka Allah akan mengenal kita. Ada riwayat mengatakan, tapi riwayatnya dikatakan tidak akurat, valid. Tapi secara makna bagus. Apa itu? Ketika Nabi Yunus alaihissalam itu berdoa kepada Allah, itu malaikat mengatakan sautun ma'ruf min rajulin ma'ruf. Ini suara yang kita kenal dari orang yang kita kenal. Tapi kok sepertinya di mana nih orang? Artinya tidak pada tempatnya. Ya, namanya di perut ikan kan nggak tempatnya manusia kan. Jadi ini suara kita kenal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca ketika dalam perut ikan. Iya. Jadi malaikat ngomong gitu, sautun ma'ruf. Ini suara kita kenal. Orang juga kita tahu. Tapi ini di mana? Kata malaikat. Maka Allah mengatakan, itu si Yunus. Si Yunus itu. Begini. Oh, Yunus. Jadi kalau antum dikenal langit, gitu ya, dikenal di langit, maka ketika antum ada masalah, langit pun juga akan membantu, turun tangan. Maka kenali Allah di waktu senang, Allah akan kenal antum ketika susah. Makanya tadi ya, lagi senang lupa punya duit, waktu susah, waktu nggak punya duit, ke masjid rajin bang, salat 5 waktu, tahajudnya, ya Allah, nangis. Akhirnya tiba-tiba dikasih belum, dibuka rezeki, lupa, duitnya banyak, akhirnya beli mobilnya bagus. Dulu ketika ketemu masjid, Allah langsung berangkat. Giliran punya mobil, masjid dilewati masjidnya. Sudah lupa dengan kesedihan-kesedihannya, kesusahan-kesusahan. Karena dapat nikmat. Nah, justru Allah dibalik. Kalau kamu kenal aku ketika senang, maka aku akan ingat engkau ketika susah. Memang ujian yang berat itu justru bukan ketika susah,
Justru ketika senang. Masih ingat ya ilustrasi monyet itu? Mohon maaf, diilustrasikan dengan monyet ini. Monyet itu kalau ada angin sepoi-sepoi, apa? Oh, nikmat, aduh, asik. Akhirnya ketiduran, jatuh. Tapi kalau lagi ada angin kencang anginnya, apa dia lakukan? Pegangan erat-erat. Pegang kencang, jangan sampai lepas. Itu tamsil ya, itu ilustrasi. Jadi manusia itu seringkali ketika kondisi susah ingat Allah, kondisi senang lupa. Itulah ujian bagi orang yang dapat nikmat yang dibukakan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kenapa Allah menyampaikan seperti itu? Karena seringkali orang dapat nikmat bukan bersyukur malah kufur. Seperti si Korun itu ya. Korun itu ketika disuruh bayar zakat, apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Kalau Qasas ya. Aku ini dapat semuanya ini karena ilmuku. Jadi nggak ada sebutan Allah, nggak ada. Dulunya fakir itu Masya Allah. Ketika kaya, dia bilang kekayaan ini karena pinternya saya. Saya tekun, saya banting pulang, kerja keras. Jadi ketika senang, seolah-olah itu ya hasil dari dia sendiri. Padahal banyak sedikit semuanya dari Allah. Sedikitkan Allah yang atur. Allah banyakkan Allah yang atur. Ya, harusnya begitu ya. Yakin, oh ini Allah uji saya. Kok rezeki saya seret? Kok lancar? Ini ujian juga. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Jadi sebenarnya tidak hanya kemiskinan ya, justru kenyamanan itu jadi ujian yang paling berat. Makanya nanti ada orang kaya bersyukur lebih baik daripada orang miskin yang sabar. Ini yang baik loh, yang baik. Dua-duanya baik. Kaya bersyukur bagus, miskin sabar juga bagus. Mana lebih baik? Kaya bersyukur. Kenapa kaya bersyukur? Karena kalau orang kaya bersyukur itu memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau orang yang miskin, yang sabar, lebih kepada dirinya sendiri. Itu para ulama orang itu. Dan ujiannya memang lebih berat punya daripada nggak punya. Karena orang punya itu lebih dekat kepada kekufuran. Walaupun ada ungkapan kadal fakru kufran. Masih ingat nggak pelajaran af'al muqarabah? Hampir-hampir kefakiran itu berakibat kepada kekufuran. Lebih berat mana? Orang miskin sama orang kaya? Lebih berat dua-duanya. Atau lebih suka miskin atau suka kaya? Lebih suka kaya. Suka kaya. Pasti semua manusia begitu. Itu ujiannya lebih berat apa? Kaya. Kalau miskin itu, insya Allah orang itu bisa sabar, bisa dekat sama Allah. Tapi kalau orang kaya, kok bisa dekat sama Allah? Hebat itu. Kok kaya nggak sombong? Hebat itu. Karena orang kaya itu layak sombong dalam artian normal ya. Tapi kenapa? Dia punya yang disombongkan. Itu orang miskin. Sombong, boleh nggak? Ya nggak pantas. Nggak pantas. Artinya tadi orang kaya sombong itu ya pantas tapi salah gitu.
Gimana ya? Pantas tapi salah gitu. Kan ada yang disombongin. Cuma salah. Salahnya kenapa? Yang dia punya bukan milik dia. Kalau miskin, sombong, lebih salah lagi. Miskin, sombong pula. Baik, jadi kenali Allah di waktu senang, Allah kenal antum di waktu susah. Allah Ta'ala alam bis-shawab. Tadi yang terakhir, akhta nggak ada di situ ya? Apa lagi ya? Oh, wasbir ya? Oh, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Baik. Jadi kalau antum ingin menang dapat pertolongan maka harus Sabar. wa ma sabruka illa billah. Jadi kalau ingin dapat kemenangan, ya kuncinya harus sabar. Nabi dakwah berapa tahun, Nak? Dakwah berapa tahun? 23 tahun. Tak apa sabarnya beliau. 23 tahun ini. Sabar. Untuk menghafal berapa tahun? 2 tahun. Baru 2 tahun. Nanti 23 tahun baru apalah. Karena turunnya masih gitu. 23 tahun. Jadi bismillah. Jadi pertolongan itu selalu bersama dengan kesabaran. Kalau orang nggak sabar, pertolongannya akan hilang, akan menjauh. Perang itu sebenarnya perang mentalitas. Siapa yang sabar? Bisa jadi senjatanya sama. Yang bertahan siapa? Yang menang siapa? Yang telaten, yang teguh, yang waspada. Dan itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Kalau nggak sabaran, akhirnya apa? Impulsif, emosional. Akhirnya kalah. Makanya kalau antum lihat orang tinju itu, yang kepancing ya, yang nggak bisa menguasai dirinya, biasanya yang kalah. Kenapa? Kalau orang emosional itu membagi kita, mukul semaunya, bawa aja emosi, nggak ada ukuran, gitu ya. Maka kemenangan itu bersama kesabaran. Wa'lam anna nasra ma'as sabr. Pertolongan akan datang, kemenangan akan datang, bantuan akan datang kalau kita punya kesabaran. Jadi kalau antum ada apa-apa, sabarkan. Pertolongan Allah makin dekat. Ada lagi? Wa annal faraja ma'al karbi apa kurabi? Karbi ya. Kalau kurabi jamaknya. Ya. Yang namanya kemudahan, kelapangan itu bersama apa? Al kurba apa? Kesulitan atau kesulitan. Ini sama dengan inna ma'al usri. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan. Makanya kembali lagi yang lain-lain tadi ya, yang diceritain tadi orang Cina tuh. Ini kok mati, nggak berhenti. Kondisi begini, lah mati juga. Ini mati juga. Dalam agama juga begitu. Untuk urusan duniawi aja begitu. Apalagi untuk urusan dunia. Ingat di balik kesulitan ada kemudahan. Sebenarnya kalau antum lihat kertas putih, kemudian ada titik hitam, antum fokusnya di mana? Titik. Padahal yang putih lebih banyak. Makanya Ibnu Abbas mengatakan syukur sekali kepada Allah. Kenapa? Inna ma'al usri yusra. Bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Terjemahan yang paling pas begitu ya. Bukan semata-mata bersama kesulitan ada kemudahan. Tapi terjemahan yang paling tepat itu bersama satu kesulitan ada 1000 kemudahan.
ada sejuta kemudahan sehingga antum tidak putus asa. La taqnatu mir rahmah parohillah. Dua-dua. Ada dua-duanya ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ingat ya. Jadi kalau antum ada kesulitan jangan putus asa. Apalagi depresi, tertekan. Ya awal-awal ya oke lah. Tapi ingat kita ini punya Allah. Di setiap ada kesulitan pasti di baliknya ada banyak kemudahan. Di balik permasalahan ada banyak solusi. Ada jalan keluar yang bermacam-macam. Banyak jalan menuju kemudahan. Banyak jalan menuju Roma. jangan Roma, ke Makkah. Kalau orang Kristen ngomongnya begitu. Kalau kita jangan. Masa ngapain ke Roma? Vatikan. Mau tawaf di sana? Nggak mungkin dong. Jadi ke Makkah. Banyak jalan menuju Makkah. Iya. Misalnya? Wa anna ma'al usri yusra. Ya itu sama lah dengan itu. Sebagai penguatnya. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sekali lagi jangan putus asa. Jangan depresi. Jangan merasa stres. Stres untuk awalan nggak apa-apa lah, masih dimaafkan. Tapi kalau stres nggak boleh ya. Nanti bisa dekat dengan Syaitan. dengan mau di-GJ nanti bahaya. Ada yang konslet, ada yang putus. Jangan sampai. Cukup ya? Wallahu ta'ala alam bis. Hadis nomor 19. Baik, kita tutup pas jam 9. Pertemuan kita majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semutan.